Teman-teman semua, selamat datang di Dialog Tanpa Batas, podcast yang akan menemani kalian dengan obrolan seru dan penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah sistematik menuju magang yang efektif. Bersama saya sudah hadir dengan narasumber kita, yaitu Kak Grace. Halo Kak Grace, apa kabar? Baik nih sih. Baik sih. Masalah. Sebelum kita tanya-tanya nih, aku tanya-tanya tentang magang, boleh nggak Kak Grace perkenalan dulu nih ke audiens dan teman-teman yang ada di sini? Oke, halo teman-teman. Nama aku Grace Abistan. Saat ini aku sebagai mahasiswa aquaculture di PSDKU Kediri dan sudah melaksanakan magang PKL maupun magang mandiri. Oke, langsung aja ya Kak. Kak Grace, kan biasanya di semester 6 atau di lain semester itu kan biasanya ada magang nih ya Kak. Kenapa sih Kak, menurut Kakak nih, kenapa sih magang itu penting bagi mahasiswa? Oke, menurut aku ya, magang itu kenapa penting buat mahasiswa? Yang pertama itu tentu aja untuk menyamakan yang ada di kelas dan juga yang ada di lapangan. Karena kan kita biasanya ini di kelas ya, taunya teori. Ya, even kita ada praktek-praktek karena kita agrokompleks, tapi tentu aja itu berbeda sama yang di lapangan untuk dunia kerja. Itu yang pertama sih, menyamakan teori dan praktek. Terus yang kedua itu untuk menyebarkan, apa ya dibilang, seperti relasi dalam dunia kerja serta seperti meningkatkan komunikasi kita dalam dunia kerja. Tentu aja komunikasi dalam profesional dan juga di lingkungan kampus itu kan berbeda. Terus yang ketiga itu tentu aja untuk CV dan juga pengalaman kita. Kita tahu sendiri kan kalau sekarang itu di mana di sini tuh banyak yang udah punya pengalaman, CV-CV-nya bagus. Jadi kita juga jangan mau kalah nih untuk memperbagus CV-CV dan juga pengalaman-pengalaman dari kita sendiri supaya bisa bersaing setelah nanti lulusnya. Kayak gitu sih. Oh iya benar, berarti magang tuh bukan buat cuma formalitas saja ya Kak ya? Ya, tentu juga bukan. Oke, kalau begitu dari Kakak itu mengikuti magang, itu manfaat yang didapatkan itu apa aja Kak? Oke, mungkin aku di sini mungkin cerita ya. Magang aku itu ada dua dan dua-duanya tuh ngasih manfaat yang berbeda-beda untuk aku. Mungkin yang pertama magang aku itu waktu aku semester 3 kalau nggak salah, itu benar-benar ngasih aku gambaran tentang pekerjaan yang sebenarnya setelah kita tamat nanti atau setelah kita lulus nanti. Yang pertama itu gambaran dunia kerja, terus yang kedua itu kita diasah tuh komunikasi skillnya kita diasah, terus self development kita juga diasah dari magang kita karena kita udah nggak sama lagi yang di kampus sama yang di dunia kerja atau di dunia magang kita. Terus yang ketiga itu manfaatnya lagi kita jadi lebih tahu dunia kerja itu gimana, in real time-nya itu gimana, jadi kita bisa lebih paham dan punya gambaran nanti kalau kita kerja itu gimana, dan kalau dari aku pribadi, aku jadi lebih tahu prospek dari prodi aku itu ternyata lebih luas dari yang pernah aku tahu, kayak gitu sih kalau aku. Berarti lebih menambah wawasan juga gitu ya Kak, luar gitu. Oke, berarti Kakak tuh setelah eh, melakukan magang itu kan pasti ada persiapan ya Kak sebelum melakukan magang itu. Nah, itu Kakak tuh nyiapin apa aja sih dari kayak CV atau berkas-berkas yang buat magang itu apa aja? Boleh kasih tahu nggak? Oke, aku kemarin itu kan ada dua magang ya, jadi dua-duanya ini persiapannya tentu beda-beda. Untuk magang aku yang pertama itu, karena itu magang mandiri, jadi persiapan yang pertama itu aku belum nyiapin CV, portofolio itu aku belum. Jadi aku cuma nyiapin surat pengantar dari kampus, itu penting banget sih, karena itu yang akan diminta sama mitra. Yang pertama itu tentu aja kepentingan administratif seperti surat, kita bisa buka di website PSDKU ya di layanannya itu yang silap itu ada, mungkin nanti bakalan ada dari Lubis, siapa tahu ada seperti pemberitahuan tentang itu karena banyak juga mahasiswa yang nggak tahu tentang hal tersebut, mungkin harus lebih dipromosiin lagi. Lalu yang pertama administratif, kedua
itu proposal. Jadi proposal itu sebenarnya itu outline singkat dari proposal aja, seperti apa yang akan kita lakukan di sana, tujuan kita melakukan itu apa, dan apa yang kita harapkan setelah keluar dari tempat magang tersebut. Lalu yang ketiga, yang kita siapkan itu tentu aja seperti apa ya? Mental sih. Mental kita harus kita siapin karena kita harus tahu nih di tempat sana itu gimana. Mungkin bisa tanya-tanya ke kating-kating yang udah pernah magang di sana atau lihat-lihat review dari Google Maps. Tapi saya lihat dari review Google Maps ya karena itu lebih jujur. Terus itu apalagi ya? Itu beda. Biasanya kalau instansi pemerintahan itu yang disiapin. Tapi biasanya kalau instansi swasta, yang disiapin itu lebih kepada CV, portofolio kamu, dan juga alasan kamu memilih tempat tersebut menjadi tempat magang kamu. Itu biasanya penting banget untuk disiapin. Ya tentu aja administrasinya juga dari swasta itu banyak juga ya. Kurang lebih sama sih, sama kayak dinas, tapi mungkin ada beberapa tambahan dari mereka yang internalnya saja. Kalau dinas kan itu alurnya udah dari pemerintahan gitu, udah seperti itu dari tahun ke tahun. Terus kalau mental ya sama aja sih, swasta sama dinas kita harus nyiapin hal-hal tersebut gitu sih. Berarti tuh perbedaannya tuh dari magang mandiri ke maksudnya ke swasta itu lebih menggunakan CV sama portofolio. Benar. Kalau yang dari dinas itu tetap menggunakan atau? Biasanya sih tergantung dinasnya ya. Kalau aku kemarin kayaknya nggak pakai CV atau portofolio itu nggak pakai, jadi cuman proposal doang. Tapi dalam proposal itu biasanya ada CV singkat kita, kayak nama, terus itu kegiatan yang pernah kita lakuin. Biasanya CV singkat aja. Oke. Nah, setelah itu kan kakak kan keterima magang ya kak. Kalau sudah diterima magang, biasanya tuh kakak pasti ada kayak memanajemen waktu kakak antara kegiatan kakak atau mungkin ada keperluan kuliah gitu. Masih ada keperluan kuliah, terus antara magang itu gimana cara kakak untuk memanajemen waktu itu? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Aku tuh kemarin magang itu ketepatan banget saat aku masih jadi Menteri Ristek dan juga ketepatan yang terakhir itu aku masih jabat di PPMPD. Jadi itu benar-benar sibuk banget. Kita harus benar-benar bisa ngebagi waktu. Jadi cara aku mungkin waktu di dinas kemarin gimana ya? Mungkin aku ceritain dari awal kali ya, dari awal pendaftaran sampai akhirnya. Kalau di dinas kemarin aku tuh magang di Balai Besar Perikanan Air Tawar yang ada di Sukabumi. Nah, aku di situ ngambil bagian ikan hias karena menurut aku di prodi aku tuh kayak kurang gitu. Jadi saran dari aku biasanya itu jangan cari zona aman kalau kita mau ngambil magang. Jadi cari zona yang mungkin kamu sedikit tahu. Jadi kamu setelah magang itu kamu jadi lebih banyak tahu itu. Terus aku setelah ngambil itu, aku coba ke sana cari-cari info. Jadi nanti tuh alurnya kita pendaftaran dulu. Biasanya ada kayak kontak personnya gitu. Setelah kita keterima, baru kita ngirim proposal kita. Setelah kita kirim proposal, baru kita ke tempat tersebut. Jangan ke sana dulu sebelum diterima, itu kacau sih. Habis itu di sana aku ngelakuin kegiatannya itu sekitar 1 bulan lebih. Terus ya seperti yang aku bilang, aku tetap sibuk di kampus. Jadi setiap hari itu aku tetap nggak setiap hari sih. Kayak dalam seminggu itu maybe 3 kali atau sampai 2 kali doang. Itu bakalan Zoom. Jadi kita harus bisa manajemen waktu untuk istirahat juga. Karena kalau dulu waktu di Balai Besar itu kerjanya jam 7, terus pulangnya itu sekitar jam 5. Dan itu kalau yang cowok biasanya ada kegiatan tambahan seperti kegiatan makan yang lain. Nah, itu pas bakalan capek banget. Jadi harus bisa manajemen antara waktu istirahat, terus waktu untuk ikut kegiatan di kampus kayak gitu. Oke, berarti tadi dari pagi sampai sore kak magangnya itu. Oke, berarti ada waktu istilahnya waktu buat free itu malam aja. Malam aja, tapi biasanya kita free kita tidur sih. Capek. Sabtu Minggu kita ikut kegiatan biasanya. Oke, berarti kayak keperluan buat kuliah tuh online. Fine. Oke. Oke kak. Habis itu kan pasti kakak tuh dari mengikuti magang itu adalah cerita-cerita
Singkat, boleh kok panjang juga. Itu di sana tuh ngapain aja, terus kondisinya, terus kakak di sana ngerasa gimana gitu. Boleh ceritain nggak kak? Oke, mungkin aku bakalan ceritain ini bukan compare ya, tapi Ya. antara dua sisi aku di swasta sama di pemerintahan. Mungkin kalau di pemerintahan itu buat teman-teman yang bakalan pengen magang di pemerintahan, menurut aku pemerintahan itu adalah alam yang tepat untuk kita magang. Kenapa kayak gitu? Karena aku memang di pemerintahan itu sangat-sangat friendly. Tapi ya aku nggak bilang kalau yang di swasta itu nggak friendly ya. Friendly kok. Jadi kalau di swasta, di pemerintahan itu, kalian masih sering dong lihat teman-teman Kokatin yang magang satu masak-masak, kayak makan-makan bareng. Jadi pemerintahan itu bisa kayak gitu. Kekeluargaan itu benar-benar sak banget. Dan juga kita tuh benar-benar kayak pajak bareng-bareng sama mereka. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu, kayak bondingnya tuh klop banget di sana. Aku dulu waktu magang di Sukabumi itu, ibunya tuh sangat-sangat baik gitu. Kita itu setiap seminggu sekali tuh pasti ada ngeliwat, terus itu ada goreng-goreng singkong. Ya tapi di sana juga diajarin terkait lapangnya, tapi lapang itu secara general gitu. Apa yang kamu ada di proposal itu yang akan kamu pelajari. Terus kalau aku di swasta kemarin ini baru banget ya, berarti di swasta kemarin itu aku mungkin udah coba berani untuk ambil langkah, karena di swasta itu aku benar-benar gak ada yang kenal di sana, benar-benar baru, dan juga kating-kating juga belum ada di sana, maksudnya kating yang aku kenal ya. Jadi aku ke sana itu benar-benar rasa takut itu pas ada, tapi pas di sana ternyata mereka itu punya sistem sendiri untuk anak magang. Jadi contohnya gimana ya? Untuk kurikulumnya apa yang akan diajarkan, ternyata mereka itu punya cara-cara yang sendiri di sana. Jadi kita tuh bisa lebih alur. Cuma di sana itu mungkin untuk karyawan itu lebih kepada kita tahu sendiri kalau karyawan pabrik itu kayak gimana ya? Pulang terus itu pergi pulang pergi kayak gitu doang. Jadi ya kalau untuk berawal kayaknya oke-nya sih di Pemerintahan gitu ya kak. dan juga mungkin bisa spill sedikit. Kalau kita magang itu biasanya pihak sana itu udah expectnya itu kita tahu tentang hal tersebut. Jadi contoh kita magang di koi gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh expectnya kita udah paham stripping, cara nyuntik, apa segala macam itu kita udah paham. Padahal kan kita ya masih paham cuman based on teori gitu. Iya, basic gitu ya. Ya gitu. Berarti di sana tuh tetap, maksudnya kayak magangnya tuh tetap jalur ke sesuai kita pelajarin di kampus gitu kan. Bukan, maksudnya kayak biasanya kan ada nih kayak magang tuh nggak sesuai job desk-nya gitu, nggak sesuai yang kita pelajarin di kampus gitu. Itu dan itu banyak gitu. Berarti pengalaman kakak tuh sesuai ya di magang kemarin itu. Sebenarnya sesuai nggak sesuai itu tergantung kita ya. Aku juga punya banyak kenalan temen yang kayak ngerasa, aduh kita kan perikanan nih, ngapain disuruh nyikat gitu. Ya bisa banyak gitu. Iya. Dan juga waktu aku di tempat magang aku, pas kita nyikat itu tuh mereka tuh seolah-olah ngerasa bersalah gitu. Siapa kalian harus nyikat? Harusnya kan kalian belum nyikat. Iya, ya. Ini hal sederhana yang nyikat itu aja kali ya. Tapi sebenarnya itu bagian dari proses sih, karena kita juga kalau kerja nanti nggak bakalan satu job desk doang yang kita pegang, pasti bakalan banyak job desk, kecuali mungkin kita bicaranya di PSDKU ya, karena di PSDKU kan kita agro kompleks, kecuali kalau kamu sosum ya kamu bakalan duduk di ruangan ber-AC depan laptop. Kalau sebenarnya kita agro kompleks ini kan pasti ke lapang. Iya. Sosek maupun agribisnis kan pasti juga ke lapang. Jadi ya ilmu-ilmu lapang itu penting. Contoh gini, persiapan, maaf ya karena aku dari perikanan mungkin aku bakalan bahas tentang perikanan. Contohnya kita itu bakalan jadi kepala nih, manajer di perikanan. Terus itu ada persiapan kolam. Karena kita nggak pernah di lapang, kita minta persiapan kolam itu 3 hari. Itu kan nggak make sense. Tapi kalau kita sudah pernah di lapang, otomatis kita itu bakalan punya pengetahuan tentang lapang. Oh ternyata persiapan kolam itu nggak bisa 3 hari, mau dikebut gimana pun nggak bisa 3 hari, kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat penting. Walaupun nggak sesuai sama job desk kita, nggak sesuai sama proposal kita, itu penting sih. Aku pelajari semuanya
selama aku di sana yang bisa aku ambil aku ambil. Jadi even aku cuma di hatchery itu kayak pembenihan, aku tetap ditawarin, kamu mau nggak ke QC, mau kamu mau nggak ke tambak, saya mau gitu. Jadi tetap mengambil semua kesempatan yang ada sih. Oke. Ini setelah kakak itu magang, pasti kan ada yang kayak eh tanya-tanya atau dari adik tingkat ataupun teman-teman yang belum magang itu pasti ya. Nah, kalau misalnya nih kakak tuh setelah magang nih apa sih ada yang kayak kesan-kesan atau pesan buat mahasiswa yang mau siap magang atau yang baru mau kayak ya aku pengen magang, gimana sih caranya gitu. Menurut kakak gimana? Kalau yang tanya-tanya sih pasti banyak ya. Iya. Karena menurut aku di PSDKU itu untuk promosi apa sih bahasanya? Kayak ngasih tahu gitu apa ya? eh Ya promosi Promosikan lah ya. promosi tentang magang itu kita masih minim sih menurutku ya. Karena aku ngerasain secara pribadi waktu aku masih semester kecil itu maksudnya semester bawahnya. Nah, aku tuh kan gak banyak kenalan cutting, Iya. jadi aku nggak tahu harus tanya sama siapa kan. Nanti tanya DM takut dikira SKS Iya. gitu. Jadi aku tanya itu hanya kayak berdasarkan website kita. Jadi benar-benar kesulitan sih. Tadi kita ngebahas apa sih? Pokoknya tentang magang-magang gitu ya. Itu ya kayak kakak tuh kayak sebaiknya tuh yang dilakukan buat tingkat nih buat magang tuh apa gitu loh kayak saya gitu. Mungkin pesannya itu yang pertama cari tahu tempat magang yang cari tahu tempat magang yang cutting kalian pernah di sana supaya lebih gampang adaptasinya kalau yang masih baru. Tapi kalau yang udah mau PKL atau kayak udah semester tua itu cari tempat magang yang di luar zona aman kalian sih kalau menurut aku ya. Supaya kalian tuh nggak hanya belajar klub di situ-situ aja, bisa lebih ke sana sini, bisa lebih tahu tentang detail-detailnya. Itu penting banget sih menurut aku. Dan juga IPSDKU bisa nih promosiin tempat magang dong gitu. Kayak atau enggak ikatan ikatan kerjasama supaya nanti kalau ada magang bisa enak gitu. Lugri itu kan bagus Lugri. Ya kita juga juga udah upload-upload ke gitu yang Lugri guys. Jangan lupa dilihat juga ya. Dan sebenarnya tuh penting banget ya kak kayak dari kan kampus harus punya mitra buat kita waktu magang tuh lebih mudah gitu kan. Nah, menurut kakak tuh kenapa sih penting untuk tetap menjaga istilahnya kan kakak pernah udah magang di perusahaan ini, perusahaan A atau B gitu ya. Nah, itu kenapa penting untuk tetap menjaga hubungan dengan perusahaan tempat kakak magang itu? Oke, berdasarkan pengalaman aku, yang paling utama itu adalah supaya kenapa universitas harus sama mitra itu harus bermitra gitu ya. Yang pertama adalah kuota. Jadi kalau semuanya kita nggak bermitra, biasanya kuota kita itu habis diambil mitra yang udah bermitra gitu. Karena setiap instansi itu punya kuota magangnya sendiri-sendiri. Even itu banyak instansi tempat kita magang, tetap aja kan. Siapa tahu kita pengennya klubnya magang A nih, tapi karena kita nggak bermitra jadi susah. Terus yang kedua itu adalah supaya lebih mudah untuk menghubungi. Sulit menghubungi biasanya kalau kita nggak bermitra, karena kita bingung kan, ini aku mau magang di Balai BBI Pare nih, tapi aku ngubungin siapa gitu, di Maps-nya nggak ada nomor, kalau didatengin kejauhan, kayak gitu sih untuk kontak personnya. Terus yang ketiga itu biar administrasinya lebih mudah. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, berarti kita juga harus istilahnya juga menjaga mitra kepercayaan mitra tersebut. Biar Benar-benar. kita juga lebih mudah untuk berkomunikasi, ngontek sama mitranya itu ya Kak. Oke. Dan selanjutnya tadi kan Kakak kan udah nih menyiapkan CV, terus berkas-berkas gitu ya Kak. Dan biasanya tuh ada nggak sih dari
istilahnya tutor dari kakak tuh selama di kampus sebelum magang itu eh, caranya buat keterima di magang perusahaan ini ada nggak tutor buat ngisi CV gitu atau CV lah kayak nilai tambah buat kita keterima di magang itu. Kebetulan aku bermagang 2 kali ya, nggak sebanyak itu. Jadi mungkin aku masih kurang pengalaman daripada teman-teman yang udah magang banyak. Tapi kalau dari aku, tips and triknya itu, kan kita bakalan disuruh buat CV dan juga portofolio ya biasanya. Dari aku tuh lebih kepada isinya itu, jangan masukin semua hal yang gak kaitan. Contohnya, kita itu pengennya itu magang di instansi pemerintahan yang di lapang, tapi kita masukinnya kita pernah jadi MC, kita pernah jadi moderator, tapi di bagian apa sih bagian seni itu kan kayak kurang nyambung ya. Mungkin bisa dimasukin ke dalam soft skill aja kalau kita itu berbicara di publik atau gimana-gimana itu pemilihan katanya harus apa ya harus diperjelas sesuai dengan apa yang diminta sama mitra. Terus yang kedua itu mungkin di proposal. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu apa yang kita akan lakukan di tempat mitra tersebut. Jangan sampai kita itu nggak tahu nih mau ngapain. Kayak ya udahlah ngikut di sana aja. Aduh itu jangan ya. Aku biasanya itu ada list sebelum pergi dan sesudah pergi itu ada list apa yang harus aku pelajari sebelumnya dan nanti setelah aku pulang aku udah list apa yang sudah aku pelajari. Jadi di notes itu aku bakalan nulis bahkan event yang bukan di laporan aku bakalan tetap tulis di situ. Jadi kita tahu apa yang udah kita pelajari sama apa yang belum kita pelajari dan juga kita punya target. Selama di sana kita harus belajar apa aja. Itu penting banget sih dari kalau untuk administrasi dan lainnya itu UB yang menurut aku bakalan tetap diterima sih karena mereka tuh expect-nya mahasiswa UB itu sudah oke banget untuk magang kayak gitu sih. Oke. Seru banget deh dengerin cerita kakak dari tadi dan menginspirasi banget nih buat aku dan teman-teman apalagi audiens nih yang lihat. Nih, terus ada ini Kak sebelum kita closing ada question box dari teman-teman Lugri yang isi semalam. Oke, oke. Oke, aku bacain ya Kak. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Asita Alzalfa. Ini tanya bahwa magang tuh wajibnya dalam perkuliahan tuh berapa kali sih Kak? Boleh jawab. Oke, mungkin kalau wajibnya yang ada dalam SKS itu 1 kali. Kalau di agronomics ya, setahu aku. Itu 1 kali yang KKN. Jadi pokoknya di antara semester 6 ke semester 7 itu biasanya ada PKL. Tapi biasanya tuh setiap prodi itu beda-beda ketentuannya. Ada yang prodi mereka itu wajib seperti agri aku kurang paham ya itu gimana. Tapi biasanya mereka itu di semester 5, semester 6 itu udah kagak. Tapi wajibnya itu setahu aku 1 kali, yang 1 bulan atau 14 hari itu. Yang semester 6 itu nggak sih Kak? Iya, 6, Iya. 7 itu. Berarti kalau di luar semester 6 itu berarti itu magang mandiri ya? Hitungnya. Atau bisa MBKM bisa juga ya, MBKM. Jadi ngeganti yang di kelas sama yang ada di MBKM kita itu biasanya ada. So, seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Swasinaga. Kita gimana sih tahu info magang? Soalnya aku bukan asli Kediri gitu. Ini bukan asli Kediri nih. Oke, gimana Kak? Kebetulan aku juga bukan orang Kediri asli. Biasanya aku dapat info-info magang itu gini, aku biasanya nge-plot aku pengen apa. Jadi aku contohnya kemarin waktu awal-awal tuh aku pengen belajar tentang penyakit ikan nih. Jadi aku plot tuh tempat-tempat yang sekiranya bisa pelajari tentang penyakit ikan. Baru aku ajak tuh temen aku, ayo cari info tentang ini. Nah, biasanya sih seperti itu. Jadi di googling aja kayak contoh kamu pengen penyakit ikan, mana nih lab yang menyediakan penyakit ikan atau enggak contoh kamu pengen hama tumbuhan ya, iya itu googling aja di mana lab yang menyediakan tentang hal tersebut. Biasanya aku sih kayak gitu, sesuai keinginan aku tuh maunya apa. Dan aku juga nggak magang di Kediri sih. Kalau di Kediri memang banyak, cuman aku juga di luar Kediri magang. Oh, oke. Ini pertanyaan terakhir nih Kak dari M_K_Anwar. Bagaimana sih Kak sistem penilaian magang?
Apakah berdasarkan laporan, kehadiran, atau evaluasi dari instansi? Oke, mungkin itu semua masuk. Jadi ada berdasarkan laporan, ada berdasarkan kehadiran, sama evaluasi dari instansi itu lebih kepada keaktifan ya, biasanya keaktifan kita. Jadi itu masuk semua udah ada di form penilaian. Nanti setelah kita selesai magang itu, biasanya ada 2 form penilaian dari instansi sama dari universitas, tapi itu tergantung instansinya lagi. Jadi itu semua masuk yang ditanyain sama Anwar ya? Ya, itu masuk semua kok. Oke. Thank you Kak sudah menjawab question box dari para audiens. Dan di setelah ini obrolan kita tuh udah jauh banget dan banyak banget yang kita obrolin, dan itu bermanfaat sekali buat aku, buat teman-teman dan para audiens juga. Sebelum kita akhiri, bolehkah Kak Grace tuh kasih tips singkat lagi untuk mahasiswa yang sedang bersiap magang? Di kata-kata dulu lah sebelum closing. Oke, mungkin kalau pas dari aku ya, mungkin kata-kata motivasi mungkin ya buat mahasiswa. Oke, untuk mahasiswa ya even pun kalian mungkin beda banget praktek dan juga pokoknya jangan malu bertanya dan jangan malu untuk selalu ingin tahu. Even kayak kalian di ruangan gitu, kalian nggak tahu, kalian googling itu nggak apa-apa. Asal jangan sampai kalian punya sikap atau sifat seperti aku nggak tahu ya. Jadi pokoknya harus selalu ingin tahu. Sebagai mahasiswa kita harus selalu pengen tahu. Ada hal positif pasti ya. Ya. Oke Kak, thank you Kak Grace atas kisah yang luar biasa. Semoga teman-teman pendengar atau audiens bisa lebih siap menghadapi magang dan menjadikannya pengalaman. Sebelum kita closing, kita akan ada sesuatu nih Kak dari nih penyampaian sertifikat. Oke, Oke. ini gimana? Kalau dulu, pada dulu. Oke, terima kasih banyak. Thank you juga Kak. Oke, aku Jessica pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Dialog Tak Terbatas selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya. Thank you Kak Grace. Terima kasih. Bye.